Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Ini pertemuan ke-63 kita praktek baca kitab. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ustadina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qawluhu rahimahullah wa ma'na ya'buduni fi qawlillahi ta'ala yuwahhiduni ay yufarriduni bil ibadati fal ibadatu wat tauhidu bi ma'nan wahidin. At-tauhidu yufassaru bil ibadati wal ibadatu tufassaru bit tauhid wa ma'nahuma wahidun. Fa fi hadha raddun ala man fassara at-tauhida bi annahu al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbiru. Fa hadha laysa huwa at-tauhid alladhi khuliqa al-khalqu min ajlihi wa innama khuliqa al-khalqu min ajli tauhidil ibadati wa huwa tauhidul uluhiyyati. Amma man aqarra bi tauhidir rububiyyati faqat فإنه ليس موحدا وليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار لأنه لم يأتي بالتوحيد الذي خلق من أجله وهو العبادة. Masya Allah, habis ya. Sedikit sekali. Lanjut setelahnya. Baik, sekarang wa'adamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa ifradullahi bil ibadati, maksudnya matannya. Wa'adamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa ifradullahi bil ibadati. Lanjutannya matannya kan? Dan yang paling besar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Yaitu tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam penghambaan. Mengesahkan Allah dalam penghambaan, itulah tauhid. Baca lagi. Thumma qala hafizahullah qawluhu rahimahullah a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid hadha muhimmun jiddan. Inna at-tauhida a'zamu ma amara Allah bihi. Kullu al-awamiri allati amara Allah biha kulluha ba'da at-tauhid. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amara Allah bihi at-tauhid qawluhu ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a ila akhir al-ayati. Hadhihi al-ayatu fiha 'asharatu huquqin wa lihadha tusamma ayatal huquqil 'asharati. Awwalu hadhihi al-huquqi haqqullah subhanahu wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana hadha huwa al-haqqu ats-tsani wa bidhil qurba hadha huwa al-haqqu ats-tsalitsu. Wa dzul qurba وذوي القربى هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو الأم كالآباء والأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات. هؤلاء هم ذوي القربى لهم حق القرابة. Masya Allah, mantap. Lancar antum di? Nggak tidur ke semalam? Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Lama antum belajar? Lama antum belajar? Agak lama sedikit. Lancar sekali, alhamdulillah. Baik, sampai situ dulu.
Kita lanjut lagi besok bacaannya. Sekarang qala al-mu'allif rahimallahu taala qauluhu wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni ay yufriduni bil ibadati fal ibadatu wat tauhidu bimaknan wahidin. Bimaknan asalnya kan maknan, ada tanwinnya, kemudian kasrohnya tidak nampak karena isim maksur, ya kan, isim maksur. Kemudian karena alif ya kedepankan saja apa, tanwinnya. Kedepankan biasanya zaidan, sama, ada alif kan setelahnya ditulis zaidan, ya kan, sama ini bimaknan. Fal ibadatu, apa i'rabnya al ibadatu? Mubtada. Wat tauhidu Fajar atau bimaknan wahidin, bimakna ari tanda jernya, tanda jernya kasro muqaddaro, penghalangnya ta'adul. Kalau wahidin apa? Apa? Na'at. Na'at atau mudhaf ilaih? Na'at atau mudhaf ilaih? Na'at. Alhamdulillah. At-tauhidu yufassaru bil ibadati. At-tauhidu ndak sahibna Ridwan. Apa dibilang? Oh, Masya Allah. Ya, bilang saya mubtada. Dia bilang mubtada. Kol-kola ya, biar baca biasa ya. Alhamdulillah. Tidak berlaku kol-kola. Biasa ya, mubtada. Iya. Belum bilang tadi mubtada. Jadi saya samar. Mubtada. Kol-kola itu baca Al-Quran. Itu pun kalau lagukan. Kalau tidak lagukan, maksud antum lagi ceramah, tidak perlu kol-kola. Iya kan? Kan dia jadi bahasa Arab biasa. Antum ceramahkan. Kalamullah. Kol-kola sifat huruf itu nanti muncul saat kapan? Idgham biguna, idgham bila guna, itu muncul di mana? Kalau antum rotal tartil. Ada kisah lucu katanya. Ustadzul jeleknya tajwidnya. Karena dia baca ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Apalagi ayatnya itu di muqaddimah. Min nafsin wahida. Kenapa dia tidak baca min nafsin wahida? Kok dibaca min nafsin wahida? Kayaknya tajwidnya tidak ahli. Kamu yang tidak ahli bodoh. Saya bilang begitu. Saya bilang kamu yang tidak ahli. Iya, saya bilang kamu tidak tahu hukum, tidak tahu aturan. Baru salahkan orang gara-gara baru belajar tajwid. Baru belajar tajwid sudah salahkan ustaz besar. Aneh orang. Kan saya bilang kamu yang tidak tahu bodoh, bukan dia yang tidak tahu. Nah itu tadi maksudnya. Jadi kita harus bedakan hukumnya. Di buku tajwid memang dijelaskan begitu. Jadi di buku tajwid itu dijelaskan beda antara qiraat tartil sama qiraat ceramah. Udah beda. Ya, cuman kadang belum, baru tajwid awal. Kan itu di tajwid tinggi itu baru dikasih tahu. Iya. Cuman orang baru tajwid awal sudah nasikat semua sama orang biar ustaz. Iya, alhamdulillah. Jadi itu lucu. Iya, at-tauhidu yufassaru. Indah, Pak Rizky? Fi'il mudhari marfu, tandanya dhamma. Betul. Mudhari apa itu? Maklum atau majhul? Majhul. Yufassaru, dhamma pertama sebelum terakhir fathah. Yufassaru bil ibadati wal ibadatu itu lagi Abu Asya mubtada lagi. Tufassaru kalau itu hatir sama dengan yang tadi. Bitauhidi wa ma'nahuma wahidun. Ma'nahuma indak abadar mubtada wahidun khobar. Fa fi hada raddun. Ini abatolha indak raddun. Mubtada muqaddam. Mubtada muakhar. Dari mana tahu?
Jar majrur. Fabi hada raddun ala. Ini muakhornya Abu Thalha wajib atau jawazan? Baru dipelajari tadi. Wajib Ustaz karena dia nakir. Santa masuk. Alhamdulillah. Iya, jadi kita sekarang sudah tahu wajib atau jawazan ini diakhirkan. Ya kan? Karena itu kita sudah rinci. Lewati pembahasannya. Nanti qatur nada itu hanya tambahan. Di Ibnu Aqil juga tambahan saja. Maksudnya ada perselisihan sedikit. Pokoknya itu mutamimah. Pokok pembahasannya masalahnya di mutamimah. Fa bi hadza raddun ala man fassara tauhida. At-tauhida indah sampingnya ala man fassara tauhida. Maf'ulun bi. Mana fiilnya? Fassaro. Itu fassaro mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya? Kembali ke? Kembali ke? Enggak. Kembali ke orang. Man. Kembali ke man. Man kan isim mausul. Ini kan namanya isim mausul butuh apa? Sila dan aid. Jadi itu perhatikan baik-baik. Isim mausul. Iya kan? Butuh sila dan aid. Maka selalu ada di situ aidnya. Man fassara tauhida bi annahul iqraru. Ya, iqraru. Khobar anna. Isimnya? Hu. Bi annallaha. Indah gitu? Reza? Isimnya anna. Huwal khaliqu. Huwa atir. Apa? Coba. Enggak tahu. Antum tanya atau bilang? Saya tanya. Bi annallaha huwal khaliqu. Mubtada. Ya kan? Kan sama dengan Allahu kul huwallahu ahad. Sama ini. Jadi huwa mubtada. Al khaliqu Reza, mudah penilai? Khobar dari huwa. Jumlah huwal khaliqu baru nanti apa? Khobarnya siapa? Anna fi mahli raf'in khobar anna. Antum bisa paham ini? Alhamdulillah. Huwal khaliqur raziqu. Ar-raziqu indah? Khobar tsani. Al-muhyi. Khobar salih. Baru tsani salih. Al-mumitu. Robi. Al-mudabbiru. Indah Abdurrahman? Khobar khomis. Ini pembahasan baru saja tadi. Apa tadi pembahasannya, Pak? Iya. Khobar boleh ta'addud. Lihat ini. Masya Allah. Orang lain ditanya atau dia semangat memang. Alhamdulillah. Iya. Jadi khobarnya sekarang berbilang. Fahada laisa huwa tauhidu. Fahada laisa huwa tauhidu. At-tauhidu Nu'man? Kan tadi antum jawab punya orang. At-tauhidu. Khobar laisa itu mansub. Kalau seandainya khobar laisa, karena laisa temannya karena. Fahada laisa huwa tauhidu. Enggak. Jangan fokus laisa. Apa di depan?
Apa? Khobarnya siapa? Huwa. Ya kan? Jadi fokusnya jauh gitu. Ya khobarnya huwa. Kan kalau kaidahnya kalau ada domir maka setelahnya khobar. Alladzi khuliqal khalqu. Indah? Depan gini, depan. Al khalqu. Apa? Naibul fa'il. Nggak bisa. Mana? Oh ya, khuliqa. Kan dia diawali oleh fi'il majhul yaitu khuliqa min ajlihi wa innama khuliqal khalqu. Ya. Khuliqal khalqu. Kalau itu lagi sama naibul fa'il. Min ajli tauhidil ibadati. Min ajli sampingnya karena ada min tauhidi al ibadati mudhof nilai lagi. Wa huwa tauhidul uluhiyati, sampingnya baju hitam. Siapa? Tauhidu khabar huwa. Kalau uluhiyati kan tauhidu khabarnya huwa, uluhiyati mudhofun ilai. Amma man aqarra itu apa, Pak? Fi'il madhi. Ada fa'ilnya? Mana? Hah? Enggak lihat, Pak. Saya enggak lihat. Dhamir mustatir. Takdirnya? Ya begitu, Pak. Jangan langsung huwa, karena enggak ada huwa. Artinya bilang dulu dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali ke man. Siapa itu man? Isim apa namanya? Isim mausul, makanya dia butuh sila dan ai. Bitauhidir rububiyati faqat. Bitauhidir rububiyati faqat. Tauhidi. Kenapa itu, Fadli? Iya. Apa? Jar majrur. Terus? Rububiyah mudhafun ilai. Terus? Alhamdulillah. Kalau fakot apa irobnya? Siapa yang tahu? Hah? Fakot? Siapa yang tahu irobnya? Nggak ada yang tahu? Fakot. Dia punya beberapa i'rab dia ya. Dia bukan harf, dia malah isim. Fakot itu isim. Jadi fa-nya itu huruf litazinil lafat. Fa itu huruf untuk memperindah lafat. Kan asalnya kot. Takdirnya hasbu. Cukup. Jadi dia isim. Dia adalah isim. Cuman dia kedudukannya tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya nakiro dia hal. Kalau sebelumnya ma'rifah dia hal. Kalau sebelumnya nakiro dia na'at. Dah, misalnya yang gini, saya bilang begini. Dan namanya na'at berarti ikut sebelum kedudukannya. Saya bilang gini. Ma ja'a rajulun qat. Ma ja'a rajulun qat. Apa i'rabnya qat? Na'at. Paham kan? Iya, na'at. Paham ini? Bentuknya cuma lafaznya kan mabni. Lafaznya itu mabni di atas sukun. Kalau fa bisa dimasukkan. Ma ja'a rajulun faqat. Fa kan untuk memperindah lafaz saja. Nah, sekarang marfu bisa juga masuk. Ma ra'aitu rajulan qat. Ma marartu bi rajulin qat. Begitu. Jadi dia na'at. Kalau sebelumnya ma'rifah hal. Misalnya antum bilang ma ja'a zaidun qat. Nah, ma ja'a zaidun faqat. Atau qat boleh. Ya, ma ra'aitu zaidan qat. Ma marartu bi zaidin qat. Jadi dia jadi apa? Hal. Walaupun ada juga ulama bahasa mi'rabnya yang lain. Iya. Terkait dengan hal tersebut. Baik.
Terus selanjutnya lagi tadi mana? Qad. Faqad fa innahu laisa muwahhidan. Laisa muwahhidan. Sampai mana tadi? Fadli sudah? Ya, kita muwahhidan. Khobarnya laisa. Kemudian laisa bersama isim dan khobarnya itu sebagai khobarnya inna. Wa laisa min ahlil jannati. Kalau al jannati indak sampingnya lagi. Siapa yang jawab itu? Wahyu. Mudhafun ilai. Bal huwa min ahlin nari. Kalau an-nari depannya wahyu sama juga. Li annahu lam ya'ti. Saya mau tanya ini ya'ti. Fil mudhari. Betul? Terus hukumnya mansub, marfu, majzum. Majzum karena ada lam. Tanda jazmnya li'annahu lam ya'ti. Tanda jazmnya dihilangkan huruf illa. Apa yang hilang? Dari mana tahu? Bukan, dari kasar huruf terakhirnya. Karena kalau dhamma yang waw yang hilang ya'tu. Kalau alif yang hilang ya'ta. Tapi kalau saya bilang akhirnya ya'ti, oh ya. Begitu. Paham kan? Jadi tandanya itu bukan atayati karena jarang orang hafal kosakatanya. Paham kan? Itu kalau hafal kosakatanya. Tapi baca kitab kan tidak perlu hafal kosakata, orang sudah bisa baca. Iya, jadi ya'ti ditahu ya hilang karena kasroh sebelumnya. Kasroh sebelumnya. Li'annahu lam ya'ti bitauhidil ladzi khuliqa min ajlihi wa huwal ibadatu. Al ibadatu Nu'man khobar karena itu langganannya. Iya, selesai. Wa qauluhu rahimahullah adamu ma amarallahu bihi tauhid hada muhimun jidda. Hada muhimun jidda. Hada Pak mubtada terus muhimun ya khobar. Betul. Jiddan enggak. Siapa yang tahu i'rab jiddan? Pernah saya jelaskan ya? Maf'ul mutlak dari fi'il mahdhuf. Jadi dia selalu dibaca jiddan. Sama dengan aidon. Itu maf'ul mutlak untuk fi'il yang mahdhuf. Jadda jiddan. Iya. Jelas ini? Jadi aidon, tadi lagi faqat. Ya kan? Faqat sudah. Aidon sudah yang kita dapatkan. Terus sekarang jiddan pernah juga saya kasih tahu. Lupa karena jarang muncul. Jadi jiddan i'rabnya maf'ul mutlak li fi'ilin mahdhuf. Iya, hada muhimmun jadda jiddan. Inna tauhida a'dhamu ma amarallahu bih. Indah Abdurrahman at-tauhida kalau a'dhamu khobarnya ma amarallahu bihi. Allahu indak atir fa'il. Kullul awamiri al awamiri indak Reza mudhaf nilai. Betul. Iya, mudhafun ilai, betul. Amarallah allati amarallahu biha kullul awamiri allati amarallahu biha. Kalau Allahu tadi apa? Fa'il. Kulluha itu. Kulluha taukid. Mana yang dia kuatkan? Betul taukid. Kan sudah kasih kaidah. Kalau ada kul bersama dengan dhamir pasti dia taukid. Enggak. Dia enggak menguatkan Allah. Berarti tebakannya itu dua saja. Kan antum lihat. Kullul awamiri allati amarallahu biha kulluha. Ketika dia marfu berarti dia menguatkan marfu. Cari yang marfu sebelumnya. Ada berapa kata? Dua kan? Ada kullu dan ada Allahu. Allahu tidak bisa. Berarti
Iya kan? Taukid marfu marfu. Taukidnya kullu sebelumnya. Ba'da tauhidi. Ba'da Abu Zain? Maf'ul fi. At-tauhidi? Mudhafun ilaihi. Ad-dalilu ala anna a'dhama. Ad-dalilu. Indah Reza? Mubtada. Betul. Ad-dalilu ala anna a'dhama. A'dhama belakangnya Reza? Barusan saya dapat itu fil madhi mansub dengan an. Tulis faedah. Dari mana antum? Dari mana antum? Dari mana asal? Dari mana asal? Iya. Goa. Tulis gitu. Faedah dari goa. Iya. Ada anna fil madhi mansub dengan anna. Anna a'dhama, bukan an ini. Anna a'dhama. Enggak. Anna-nya ini. Anna enggak mungkin masuk pada fi'il madhi. Dia itu temannya inna. Nah, inna itu masuk pada isim. Begitu. Yang masuk pada fi'il itu an, in. Ini anna. Jadi jangan berhayat. Karena tidak bisa. Hah? Anna a'dhama. Apa? Isim anna. Berarti dia isim bukan fi'il. Kan a'dhamu asalnya. Tadi dibaca a'dhamu di atas. Wa a'dhamu. Iya kan di atas. Jadi situ isim, sini juga apa? Isim. Cuman dia a'dhama. Isim anna. A'dhama ma amarallahu bihi at-tauhidu. Belakangnya at-tauhidu. Belakangnya lagi. Siapa yang ngomong? Oh. Siapa yang ngomong? Ini. Baik, apa? Khobarnya anna. Khobarnya anna. Betul. Iya kan? Kan a'dhama isimnya. Iya kan? Boleh khobarnya beberapa kilometer setelahnya. Enggak apa-apa. Ya kan enggak harus itu khobar langsung setelah isim. Qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a ila akhiril ayati. Kalau tidak ada ila akhiri dibaca al ayata. Paham kan? Kalau al ayata maksudnya sampai akhir ayat. Al ayata dimansub dengan apa? Iskoti al khafid, yaitu yang hilang itu ila akhiri. Biasa kan langsung datang al ayah. Maksudnya antum baca mansub al ayata. Paham kan? Dihilangkan iskotil khafidnya. Hadhil ayatu. Hadhil ayatu, hadhihi di belakangnya apa? Bad hadhihi. Mubtada. Dengarkan baik-baik. Fahamus soal nisful jawab. Paham yang ditanyakan itu setengah dari jawaban. Hadhil ayatu jadi hadhihi mubtada. Al ayatu masih antum? Badal. Dari mana antum tahu? Setelah alif lam isim isyarah. Iya, setelah isim isyarah ada kata yang beral. Betul. Fiha asyaratu hukukin. Asyaratu indak Wahyu. Apa? Asyaratu hukukin. Enggak tahu saya mau tanya antum. Iya. Kenapa kita tanya balik? Wahyu? Hendak? Bingung ya sedikit ya? Sampainya? Baik. Mubtada muakhar. Karena fiha itu bukan punya dia. Itu fiha itu punyanya, bukan punya hadhil ayat, tapi punyanya asyaratu hukukin. Karena asalnya hadhil ayat asyaratu hukukin fiha. Berarti dia mubtada muakhar. Khobarnya fiha yang ada mahdhuf wujuban. Baru khobarnya hadi jumlah. Paham ini? Alhamdulillah, betul. Iya. Walihada tusamma ayatal hukuki.
al-asyarat, ayatul hukukil asyarata. Gitu ya? Atau asyarati? Dibaca apa? Asyarati. Iya. Ayatul hukukil asyarati. Ayatnya kenapa? Depan sampingnya, Fadli. Fadli. Tusamma walihada tusamma ayatal hukukil asyarati. Ayata. Maf'ulun bi al-hukuki al-asyarati dari al-hukuki. Alhamdulillah. Betul. Awwalu hadhil hukuki haqqullahi subhanah. Awwalu. Indak Pak. Mubtada. Hadhihi. Jadi awalu sudah betul Pak. Mubtada. Hadhihi. Betul, mudhafun ilaihi. Betul. Kenapa bisa tahu Pak? Marifat. Sementara awal nakira. Betul. Awalu hadhil hukuki. Hukuki depannya sembarang nyentuh. Kenapa bisa? Setelah isim isyarah beral. Hakullahi. Hakku indah. Pemadam kebakaran. Hakku. Apa? Hakku. Kalau fil madhi hakko. Kalau di dhamma ada fil madhi. Itu fil madhi. Dhamma kalau bersama dengan waw. Iya kan? Hakku. Isim dia. Khabar siapa? Awal. Betul. Hakullahi. Kalau Allah mudhafun ilaihi mudah. Wa subhanah wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hada huwal haqqus tsani. Hada indah abadar. Huwa al haqqu ats-tsani. Mana khabarnya hada? Wa bidil qurba hada huwal haqqus tsalitsu. Ini ya. Terus? 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 Masya Allah. Wadawul kurba. Dawu jamu mudzakkar salim. Saya dawuna. Anda paham ini? Dawul kurba. Mana nunnya hatir? Iya, hilang karena mudhaf. Betul. Jadi al-qurba? Mana tanda jarnya? Tanda jarnya adalah muqaddaro. Muqaddaro. Penghalangnya? Ta'adzur. Humul ladina tajma'uka bihim. Humul ladina tajma'uka bihim qarabatu nasabiyatin. Kalau korobatu, Ari, humul ladina tajma'uka bihim korobatu. Ini sulit dia pikirkan ini. Korobatu. Tidak ada cerita film mati punya tak marbuto. Apa? Fi'il. Tidak ada fi'il tak marbuto. Nah? Oh, fa'il dia mau bilang. Fa'il. Mana fi'ilnya? Tajma'uka. Bukan tajma'a. Tajma'uka. Fi'ilnya adalah tajma'uka. Pas kan? Ta. Iya kan? Tajma'uka bihim korobatu nasabiyatin. Kalau nasabiyatin, Fajar? Mudhafun ilai. Bisa juga baca nasabiyatun, bisa juga nasabiyatun sebagai atof bayan nanti jadinya i'rabnya.
Ya, bisa jadi atau bayan, bisa mudhaf ilaih. Min jihatil abi. Indak apa Asyah? Min jihatil abi. Mudhaf ilaih. Wal ummi awil ummi. Masih antum? Atau kal abai wal ajdadi, kalau itu Pariski wal ajdadi. Atau wal amami itu masih, atau wal ammati itu, atau wal khola wal akhwali wal kholati, sama semua. Wal ikhwati wal akhwati wa auladil ikhwati wal akhwati wa auladil amami wal ammati wa haulai hum dawul kurba. Haulai hendak Ridwan. Mubtada hum. Mas antum? Enggak. Enggak. Hum. Gimana yang jadi haulai mubtada? Hum. Mubtada tsani. Dawul kurba, dawu. Dari hum. Terus kurba? Lahum haqqul qorobati. Haqqu ari. Bonus. Hah? Kalau antum dah jawab ini saya tanya Nu'man. Salah. Mubtada apa? Apa? Mubtada muakhar. Dari mana tahu lagi mubtada muakhar? Lahum. Lahum itu siapa? Jar majrur. Jadi hum, kalau ada hum, tidak ada li-nya, baru nah bila mubtada tsani. Ini ada lahum jar majrur. Hakul qorobati, Numan. Bonus al qorobati. Itu. Kenapa antum tahu itu? Alhamdulillah. Nakiro ma'rifah. Itu bonus karena lebih. Baik, terjemah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, dan makna beribadah kepadaku pada firman Allah adalah mentauhidkanku. Maknanya mengesahkanku di dalam ibadah. Maka ibadah dan tauhid bermakna sama. Jadi perlu perhatikan itu pendekatan Syekh. Ibadah dan tauhid itu satu maknanya. Satu maknanya. Terus tauhid ditafsirkan dengan ibadah dan ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Dan makna keduanya sama. Perhatikan, tidak beda. Terus maka dalam hal ini terdapat bantahan bagi orang yang menafsirkan tauhid dengan al-iqrar, pengakuan bahwa Allah dialah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur. Ini kan diakui oleh orang musyrikin, ya kan? Seperti tafsirnya orang-orang kuburiyin kan. Yang penting kita yakini Allah kan yang memberi rezeki. Kita ke orang soleh itu perantara. Kan saya sudah bertauhid karena saya meyakini yang memberikannya adalah Allah, tapi lewat dia. Jadi salah tafsir apa? Tauhid. Tauhid menurut mereka di sini bantahannya. Menurut mereka pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, ini juga diyakini oleh siapa? Orang musyrikin. Mereka belum Islam, iya kan? Maka ini bukanlah tauhid yang makhluk diciptakan dengannya. Karenanya. Dan makhluk diciptakan hanyalah dikarenakan tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun orang yang hanya mengakui tauhid rububiyah, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang bertauhid, dan dia bukanlah termasuk penghuni surga, bahkan dia termasuk penghuni neraka, karena dia tidak datang dengan tauhid, karena dia tidak mendatangkan tauhid yang dia diciptakan karenanya, yaitu ibadah. Masya Allah. Perkataan Syekh rahimahullah, perkara terbesar dari apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid.
Ini adalah perkara yang sangat penting. Sesungguhnya tauhid adalah perkara terbesar dari apa yang Allah perintahkan dengannya. Setiap perkara yang setiap perintah yang Allah perintahkan dengannya seluruhnya setelah tauhid. Iya. Seluruh perintah yang ada itu setelah tauhid. Salat, puasa, zakat, haji itu setelah tauhid. Dalil bahwa sesungguhnya perkara terbesar dari apa yang Allah perintahkan adalah tauhid. Firman Allah Ta'ala, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun dengannya, sampai akhir ayat. Ayat ini terdapat padanya 10 hak, dan oleh karena itu ayat ini dinamakan dengan ayat 10 hak. Perkara pertama dari hak-hak ini adalah hak Allah Subhanahu yang Maha Suci. Beribadahlah dan sebagaimana firman Allah, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun dengannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ini adalah hak yang kedua, dan berbuat baiklah kepada kerabat, ini adalah hak yang ketiga. Dan kerabat mereka adalah keluarga senasab yang menghimpun engkau bersama mereka dari jalur ayah atau jalur ibu, seperti kakek-kakek dan seperti kakek satu saja. Oh, seperti kakek. Iya, maksudnya kakek ke atas. Oh, iya. Maksudnya makanya dijamak, maksudnya bukan seperti kakek-kakek. Iya. Itu maksudnya al-aba itu maksudnya al-aba bapak maksudnya tingkatnya yang begitu, maka dijamak dari sisi bilangannya. Terjemahkan satu saja. Seperti kakek dan nenek. Hah? Mana nenek? Jedat. Kalau abah tadi bapak. Seperti bapak dan ibu. Maksudnya gini. Dari arah bapak atau dari arah ibu. Yaitu seperti bapak dan kakek. Maksudnya dari arah bapak terus Seperti bapak dari arah bapak dan nah, sudah misalnya itu dari arah bapak dan dari arah ibu. Maksudnya kerabat itu dari jalur bapak, bisa juga dari jalur ibu, itu kerabat. Seperti contohnya dari jalur bapak, dari jalur ibu maksudnya. Seperti bapak dan kakek. Iya. Dan paman dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu. Betul. Dan paman dari jalur ibu dan bibi dari jalur ibu. Enggak, salah. Jadi amat itu paman dan bibi dari jalur bapak. Amam dan amat itu paman dan bibi dari jalur bapak. Amam paman dari jalur bapak, amat bibi dari jalur bapak. Akhwal baru paman dari jalur ibu, kholat paman dari jalur bibi dari jalur ibu. Itu maksudnya begitu. Dan paman dari jalur ayah dan paman dan bibi dari jalur ayah. Bibi. Yes. Kalau sudah bilang paman, setelahnya bibi. Yes. Ulang. Dan paman dari jalur ayah dan bibi dari jalur ayah. Betul. Terus. Dan paman dari jalur ibu dan bibi dari jalur ibu. Betul. Iya. Terus. Dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dan saudari ya. Dan saudari-saudari perempuan. Iya. Terus. Dan anak-anak dari saudara laki-laki dan anak-anak dari saudari perempuan dan anak-anak dari paman dan anak-anak paman dari jalur ayah dan anak-anak dari bibi dari jalur ayah. Alhamdulillah, mantap. Terus mereka seluruhnya kerabat. Mereka memiliki hak kekerabatan. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Kita lanjut lagi besok insyaallah. Subhanallah hamdi. Ada pertanyaan? Tidak? Apa itu? Mana itu? Wahidin. Kita baca Wahidin tuh. Enggak, Wahidin. Siapa yang baca Wahidan? Oh, iya kan?
Wahidin. Assalamualaikum. Iya. Wahidin dibaca. Karena na'at dari makna. Maknakan majrur. Ini tadi sesuai hadza tusamma ayat al-fulki al-asyarati. Itu ayat karena bukan naibul fa'il Ustaz. Di sini kan tusamma dinamakan. Jadi ayat ini dinamakan. Jadi gimana cara terjemahannya? Tusam kan tusamma ayat Ustaz. Iya. Karena bukan maksud di sini. Karena sudah ada naibul fa'ilnya. Hadhil ayah tusamma ayatal, begitu. Ada hadhil ayatnya yang pertama. Hadhil ayah yang dulu yang pertama sekali, awal paragraf. Hadhil ayah tusamma ayatal hukukil asyarah. Jadi tusamma itu ada naibul fa'ilnya, kembali ke ayat yang pertama sekali disebutkan. Ayat ini dia dinamakan dengan ayat begitu. Terus hadir Tadi kita bilang yufarriduna. Yufarriduni. Baru baca Quran lagi. Yufriduni. Siapa bilang? Yufri. Yufriduni. Iya. Bisa. Kan bisa dari wahada. Dia kan menjelaskan makna wahada, berarti sama wazannya. Farroda. Nah, yang kedua bisa juga dari kata afroda. Kan sama aja maknanya. Semuanya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Ustaz, itu tadi yang tauhid kulluha, kalau dia tauhid Ustaz hanya kembali ke kullu juga. Ya? Enggak tuh. Kembali ke al-awamir. Tapi dia tauhid ke kull. Hah? Tapi dia Iya, karena kul mudhafnya. Oh. Dah? Karena itu kul menduduki kedudukan muannas karena al-awamir muannas. Oh. Kan dia menggantikan al-awamir. Itu kul Jazakallah. bisa kita katakan tauhid lafzi, karena kan dia tauhidkan kul. Tidak, kan dia masuk dalam tauhid ma'nawi. Nah, karena kalau begitu nanti kita perlu bedakan lagi. Kalau saya lafadz kul, itu maksudnya kalau sebelumnya tidak ada kul berarti tauhid ma'nawi. Kalau ada lafadz kul berarti tauhid lafzi. Nah, dah? Terus juga yang kedua, ciri kedua, namanya tauhid lafzi itu tidak perlu domir. Kan na'am, lala, zaid. Tidak perlu domir. Yang perlu domir itu hanya tauhid apa? Maknawi. Karena supaya ditahu ini maknanya kembali ke mana dia kuatkan. Kata yang diputuskan dengan ini namanya isim saja atau boleh juga dengan Fi'il juga. Karena ketika inna bersama dengan ma itu kafah. Mengeluarkan inna kekhususannya ke fi'il, ke isim. Kan asalnya kalau tidak ada ma khusus untuk isim. Tapi kalau masuk inna batal. Dia tidak jadi khusus untuk isim. Nah, makanya mereka katakan nanti kita akan bahas juga di mutammimah kecuali laita, karena laita itu selalu khusus untuk isim. Makanya laita tidak masuk padanya ma. Tidak masuk padanya ma. Jadi makanya dibilang innama yuha. Masuk pada apa? Fi'il. Karena ma membatalkan kekhususannya kepada isim. Ini yang daun itu. Bagaimana penjelasan itu? Dia jamak mudzakkar salim. Saya dawuna. Dia asmaul khamsah. Enggak. Zalnya Bukan asmaul khamsah. Dia datu, dawat. Kalau sudah jadi begitu bukan lagi asmaul khamsah. Yang asmaul khamsah kan dudadi, yang bermakna sohib. Nah, ini sudah dawuna, sudah jadi jamak mudzakkar salim. Bukan lagi i'rabnya apa? Asmaul khamsah, tapi di-i'rab dengan jamak mudzakkar salim. Dihilangkan kan dia mudhaf. Kan kalau jamak mudzakkar salim mudhaf hilang nunnya. Sebagaimana isim mutsanna hilang nunnya, karena isim mufrad hilang tanwinnya. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah.